Oke ya, kita mulai kuliah kita pagi ini. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulas sebentar masalah nilai eigen yang kemarin ya. Sepertinya saya lihat masih banyak yang belum begitu paham gitu ya. Jadi kita punya masalah nilai eigen seperti ini ya, dan itu kita dapatkan setelah kita substitusikan pemisahan variabel ya, pemisahan variabel, dan kemudian kita juga substitusikan syarat batas yang diberikan ya pada soal. Ya, sampai di sini saya harap ini bisa diikuti ya. Mengapa kok kita bisa punya persamaan seperti ini? Ya, jadi ini namanya adalah masalah nilai eigen untuk PDB ya, karena ekspresinya itu mirip dengan masalah nilai eigen yang Anda kenal di aljabar linear elementer ya, di dalam matriks dan vektor gitu ya. Nah, intinya untuk menyelesaikan masalah nilai eigen ini ya, intinya kita menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini gitu ya, itu aja intinya. Ya, dengan syarat batas yang diberikan ini. Ya, jadi karena ini PDB orde 2 linear ya, maka kita cari dulu persamaan karakteristiknya kan ya. Jadi kita punya R kuadrat, di persamaan karakteristiknya katakanlah PK R kuadrat ditambah lambda sama dengan apa? 0 ya. Jadi R R, oh ya, pertama dulu lambdanya dulu ya. Kasus pertama itu lambdanya positif ya. Jadi persamaan adalah kalau tambah lambda sama dengan 0, maka R kuadrat sama dengan min lambda ya. Nah, kemarin kan saya misalkan lambdanya adalah K gitu ya, tapi sama aja kan ya, lambda dengan K, ya K lagi dibuat pada dia juga lambda, jadi saya baca lambda aja lah gitu ya. Jadi ini dengan asumsi ini lambdanya positif nih ya. Ya, kalau kita selesaikan berarti R-nya plus minus akar min lambda. Nah, karena lambdanya positif, maka tentu di dalam tanda akar ini pasti negatif kan. Ya, kalau akarnya negatif, maka tentu kita bisa keluarkan yang positifnya, dan nanti tinggal akar min 1 ya, yaitu I gitu kan. Jadinya apa? Plus minus I dikali akar lambda. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup ya. Nah, karena akarnya itu bilangan kompleks dan kita tahu bahwa bagian realnya ini adalah, biasanya kita buat alfa ya, 0, dan bagian ini betanya adalah akar lambda ya. Maka kalau dia solusi kompleks ya, solusinya saya baca di sini ya. Solusinya itu yang si X kita ini kan, kalau umumnya kan E pangkat, nah ini coba di-review lagi kemarin ya, ada solusi umumnya kalau dia kompleks eksponensial alfa X dikali C1 cos beta X gitu ya, ditambah C2 sin beta X gitu ya. Itu umum ya kalau dia kompleks. Ya, sehingga kalau
kita punya akar seperti ini, alfanya 0 dan betanya akar lambda, ya berarti ini E pangkat 0, 1. Berarti kita punya C1 kosinus, betanya berapa? Akar lambda, ya. Ditambah C2 sinus akar lambda. Ya, jadi ini yang kita punya solusi umumnya. Ya. Oke ya, sampai di sana ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, untuk mencari C1 berapa, C2 berapa, tentu kita masukkan syarat tambahannya. Itu syarat batas di sini kan, yang kita punya informasinya. Ya, jadi saya buat aja di sini ya. X di 0 berarti X-nya di sini 0, berarti cos 0, 1. Ya, sin 0, di sini 0. Berarti tinggallah C1 saja kan, karena ini 1, ini 0. Dan itu sama dengan 0 ya, di sini. Kemudian X-nya di Pi, karena C1-nya 0, kita nggak perlu lagi untuk meninjau C1 kosinus ini ya. Kita cukup tinjau aja C2 sinus itu. Berarti C2 sinus akar lambda dikali berapa? Dikali Pi ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini kali ini gitu ya, sama dengan 0 kan berarti ada dua kemungkinan, bisa C2-nya 0, bisa sinus akar lambda Pi-nya 0. Ya. Nah, kalau C2-nya 0 itu tidak kita pilih ya. Karena C1 sudah 0 gitu. Ya, kalau C1 dan C2 sama-sama 0 ya berarti solusinya solusi 0 berarti si X-nya. Ya, balik lagi kita ke solusi trivial yang memang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi mau nggak mau pilihannya ya sinus akar lambda pi lah yang kita buat sama dengan 0 ya. Nah, akar lambda pi sama dengan 0 berarti apa saja tuh akar lambdanya? Bisa 0 kan? Bisa 1 ya, bisa 2. Tapi akar lambdanya nggak mungkin min 1 kan? Ya kalau misalnya bukan akar gitu ya, sesuatu pi. Ya bisa saja sesuatu itu minus 1, minus 2, 0 ya, 1, 2 dan seterusnya. Tapi karena dia akar lambda yang nggak mungkin dia negatif ya, nilai akarnya itu, hasil akarnya itu nggak mungkin negatif, maka kita mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kan n ya. N-nya itu dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, itulah muncul kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya, si n-nya itu. Atau dengan kata lain, lambdanya berarti adalah n kuadrat. Ya. Karena ini berlaku untuk setiap n, maka kita berikan saja indeks n di sini. Ya. Artinya si lambdanya itu bisa 1, akar lambda itu bisa 1 ya, bisa 2, bisa 3, tergantung n-nya. Jadi untuk setiap n ya kita bisa identifikasi nilai-nilai dari akar lambdanya. Atau lambdanya berarti juga di sini buat juga indeks n ya. Lambda n-nya adalah n kuadrat. Ya, jadi dari sana kita kita miliki nilai eigen n kuadrat. Nah, kemudian fungsi eigennya tinggal kita masukkan lagi ke solusi yang tadi telah kita cari ya, C1, C2-nya. Saya baca di sini. Berarti X kita jadinya apa? C1-nya kan 0 ya. Jadi tinggal C2 sinus akar lambda. Akar lambdanya berapa tadi itu? N ya. Berarti N
X gitu ya, untuk setiap N-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini dia fungsi eigennya, dan tentu C2-nya tidak boleh 0 ya. Karena kalau 0 ya balik lagi nanti solusinya solusi 0. Yang tadi kan sudah kita buat, ini kan pilihannya kan bukan yang C2-nya 0 kan, tapi yang ininya 0. Ya, sama dengan fungsi sama dengan vektor eigen ya. Vektor eigen kan nggak boleh vektor 0 kan. Ya. Maka fungsi eigen pun juga nggak boleh fungsi 0 gitu ya. Makanya ini C2-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah ya, kita bisa pilih saja ya. Kita pilih saja C2-nya itu 1 ya. Sebetulnya boleh saja Anda buat nih C2 ya. C2 gitu ya, di sini nggak apa-apa. Asalkan C2-nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi nanti itu kan terakomodasi ke konstantanya yang solusi umum dari seluruhnya kan. Ini kan baru yang si X ini solusinya. Nanti solusi yang si T ya, yang ini kan juga nanti kita cari ya. Yang juga nanti ada konstanta integrasinya juga. Nah, karena dia homogen, linear, maka nanti berlaku prinsip superposisi. Nah, superposisi nanti yang menjadi dikalikan lagi dengan konstanta kan. Karena kan dia kombinasi linear ya. Jadi perkalian konstanta dengan fungsi-fungsi nya setiap n itu. Makanya nanti C2 itu tidak jadi bisa dibuat simpel saja, satu kita pilih ya, karena nanti semua konstanta itu nanti diakomodir oleh konstanta yang diakibatkan prinsip superposisi tadi. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Saya harap ini bisa dipahami ya. Ini untuk kasus yang lambdanya positif ya. Nah, sebetulnya ya ini harusnya Anda cek juga untuk lambdanya negatif dan untuk lambdanya 0 bagaimana gitu ya. Nah, tapi karena ini kita fokusnya bukan pada pembahasan tentang masalah nilai eigen ya, jadi Anda bisa saja men-skip ini. Ya. Karena ini sudah jelas ini ya, sebetulnya sudah jelas lambdanya negatif dan lambdanya negatif tidak akan memberikan solusi non-trivial gitu ya pada masalah nilai eigennya. Jadi silakan dicek, nanti solusinya menjadi solusi 0 gitu ya, yang tidak mungkin kita pakai ya, karena vektor fungsi eigen harus solusi yang tidak 0. Ya, jadi ini tidak boleh saja tidak Anda tinjau ya, cukup saja tinjau yang lambdanya itu positif. Gitu ya. Tapi ingat juga ini bukan serta merta seluruhnya nanti akan lambdanya positif gitu ya. Ya, ini kebetulan saja ini sejak awal sorry. Ini saya hapus dulu ya. Atau ada dulu pertanyaan sebelum saya hapus ini? Pak. Ya. Izin bertanya Pak, yang untuk lambda besar sama dengan 0 tuh Pak. Ya. Di yang 1.7 bagian gitu kan Pak. Jadi tuh kalau misalnya kasusnya lambda besar sama dengan 0 tuh aja lambdanya tuh sama dengan K kuadrat Pak. Itu gimana Pak? Yang di mana? Yang di bagian 1.7 Pak. Setiap contohnya tuh kayak gitu semua. Nah, itu yang saya agak kurang setuju ya. Karena kalau dikuadratkan dari awal itu nanti hilang informasinya. Ya, jadi positif semuanya kan. Ya, padahal si K-nya bisa negatif gitu ya. Dan di sana kan juga diasumsikan K-nya positif kan. Iya, Pak. Di contohnya itu kan. Harusnya kalau mau umum ya K-nya boleh saja negatif gitu. Atau K-nya negatif ya. Kalau yang 0 berarti kan K-nya 0 gitu ya. Nah, saya agak kurang setuju dengan itu ya. Makanya kemarin agak nggak konsisten kan ininya. Kalau kita misalkan K kuadrat, K-nya bisa positif, bisa negatif kan harusnya. Karena kan sesuatu yang dikuadratkan kan bisa positif. Enggak?
Jadi kalau kita misalkan lambdanya itu K kuadrat ya, ya pasti positif kan? Kalau K-nya tidak 0 ya, apapun K-nya kan, berarti kan K-nya bisa negatif, bisa positif kan harusnya kan? Ya, tetapi di bukunya dibuat saja K-nya itu positif. Ya, ini saya kurang setuju ya, karena kalau kita pakai itu nanti di pembahasan setelahnya ya itu jadi tidak konsisten, kita susah bingung sendiri kita ini tadi gimana nih. Nah, bagusnya gini aja lah ya, pokoknya lambdanya positif, nanti di akhir baru nanti ketemu yang si n-nya itu gitu. Kiki. Baik Pak. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Oke, tidak. Oke, saya hapus dulu ini. Ya, jadi tadi saya bilang tadi lambdanya positif kan yang ditinjau gitu ya. Nah, kalau nanti begini ininya gitu ya. Seperti ini dimisalkannya gitu ya. Jadi konstantanya dengan min lambda. Maka nanti lambdanya positif nanti itu yang kita yang kita hasilkan nanti nilai eigen yang adanya. Tapi nanti kalau dimisalkan ini dengan lambda, ya berarti nanti kan ini jadinya min lambda kan? Nah, berarti nanti lambda negatif nanti yang bisa gitu ya. Jadi konsisten aja ya. Konsisten aja supaya mudah ya sudah kita sepakati dari awal ini kita misalkan aja dengan min lambda gitu ya. Min lambda dan nanti akibatnya lambdanya harus positif. Supaya nanti masalah nilai eigennya bisa diselesaikan. Oke ya. Nah, seterusnya itu seperti biasa ya. Nah, jadi tadi kan C2 tadi saya misalkan 1 untuk mempermudah. Yang ini juga kan awalnya kan harusnya kan ada konstanta nih kan integrasinya. Misalkan apa gitu ya, K misalnya. Kemarin kita misalkan apa kemarin? Tilde ya. K tilde N kemarin kan. Nah, kita misalkan juga 1 gitu ya. Kenapa? Karena nanti sini nanti nih. Ya, ini kan yang si T nih, yang E pangkat min 3N kuadrat T. Ini yang si X kan. Kan kita kan perkalian antara X dan T kan di awal ya, solusinya itu. Dan dia bergantung pada N. Ya, makanya ada tak hingga banyak solusi ya. Karena untuk setiap N menghasilkan solusi yang berbeda juga. Nah, Cn inilah yang nanti akan mengakomodir ya. Jadi tadi kalau misalnya kita kalikan C2 C2N lah gitu ya. Kan juga bergantung pada N juga nih. C2N misalnya dikalikan dengan K tilde N ya kan juga konstanta. Dikalikan lagi dengan Cn gitu ya. Juga konstanta. Ya, jadi semuanya diakomodir dengan Cn aja. Makanya bisa di setting aja 1 dari awal. Oke ya. Selebihnya kita pakai yang direct Fourier ya. Direct Fourier karena ini berupa fungsi konstantanya sinus saja yang ada di sini. Ya, maka kita pakai direct Fourier sinus ya. Yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, ini saya harap bisa ya. Ini saya harap bisa dipahami. Ya. Tinggal dicari aja integralnya. Ya. Nanti dibagi kasus antara genap dan ganjil N-nya. Ya. Ini dapatlah nanti konstanta si Cn-nya. Ya ini sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak harus juga dibuat Bn gitu ya. Kalau Anda sudah bisa mengkonekkannya dengan rumus direct Fourier sinus, ya langsung saja ini Cn, boleh saja. Ya, jadi Cn, nanti ini Cn langsung Cn gitu. Ya, nanti kita masukkan Cn-nya ke solusi yang tadi, ya, yang ini, ya ini.
Ya, karena dia ganjil, maka kita berikan saja indeksnya dengan 2K kurang 1 gitu ya. Oke, ya, saya harap bisa dipahami ya. Untuk yang nomor 2 silakan dibaca di buku. Kemudian untuk yang persamaan gelombang ya silakan juga diperiksa ya sendiri. Ini juga sama ya. Jadi masalah nilai eigennya yang X ini ya. Tapi sekarang apa namanya? Syarat batasnya seperti ini gitu ya diberikan. Ya, ini bisa dapat nih semua. Saya. Kemudian cari yang solusi untuk yang si T-nya. Ya, ini lagi-lagi PDB OD2 ya. Dan dapatlah nanti solusi umumnya gitu ya. Jadi kita punya ini. Jadi kita punya ekspresi solusi solusi umumnya adalah seperti ini ya. UXT adalah jumlah Taingga dari ini. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan CN dan DN? Ya, kita masukkan syarat awalnya. Syarat awalnya itu ada 2 kan untuk yang persamaan gelombang. Pertama syarat awal yang si U-nya, ya. Kemudian yang turunannya terhadap T. Yang si U-nya ini dia, gitu ya. Lagi-lagi ini kita punya deret Fourier sinus ya. Nah, kita bisa tahu CN-nya berapa. Kemudian yang syarat awal yang kedua, kita punya seperti ini. Ya, lagi-lagi ini adalah deret Fourier sinus ya. Nah, jadi konstantanya sekarang adalah ini ya, adalah ini nih. Jadi jangan sampai DN saja yang dibuat ya. Kalau ini kan CN saja konstantanya. Bentar. Oh, ada di sini ya. Ada dijelaskan sini. Oke ya, yang CN ini ya. Ini dia ya. Ini langsung aja lah CN ya. Nggak perlu juga buat DN ya. Terlalu memakan waktu. Dibuatnya CN adalah ini gitu ya. Ini CN gitu ya. Nah, kemudian yang mana dia? Oh, sorry. Oh, dia buat dulu umum ya. Oke lah, nggak apa-apa. Dia buat dulu umum untuk yang BN-nya CN ini dia gitu ya. Jadi untuk BN-nya yang ini, ini saya katakan tadi ya. Jadi koefisiennya adalah konstantannya adalah 2NPDN sekarang ya, bukan DN-nya gitu ya. Jadi 2NPDN sama dengan ini ya. 2/1 ya, karena L-nya kan 1. Ya. Nah, DN-nya adalah nanti dibagi aja dengan 2/2NP atau 1/NP. Nah, ini dia. Jadi ini dibiarkan saja seperti ini ya, karena juga agak susah menyelesaikan integralnya seperti itu. Ya, kecuali nanti kalau diminta untuk menyelesaikan DN dan CN-nya gitu ya. Ya artinya Anda diasumsikan bisa menyelesaikan integralnya dengan mudah. Tapi kalau ini tidak kita selesaikan ya CN dan DN-nya. Oke, ya itu untuk yang gelombang. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, tidak ya. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan Laplace ya. Persamaan Laplace ya homogen ya. Kemudian domainnya berhingga ya. Nah, Laplace ini agak berbeda ininya. Kalau gelombang dan
panas itu ada variabel waktu dan variabel posisi gitu ya, X. Nah, kalau di Laplace ini dia variabelnya posisi semua gitu ya, tapi dalam bidang gitu ya. Kalau yang panas dan gelombang kan dalam garis lurus gitu ya, ini dianggap sebagai garis lurus. Kalau ini dianggap dalam bidang ya, bidang berarti R2 gitu. Oke. Jadi UXX tambah UYY. Nah, ini kita bahas saja contoh yang paling mudah ya. Contoh yang memiliki syarat batas Dirichlet. Masih ingat ya, batas Dirichlet? Ada berapa syarat batas yang Anda kenal? Dipelajari dulu di awal kuliah. 2, Pak. 2, 3 bukan? 3, oh ya 3, Pak. 3 apa aja? Dirichlet, apa lagi? Ada Dirichlet apa lagi? Anda ingat? syarat Newman, Pak. Syarat Newman. Ya, ada 3 ya. Ini dia ya. Ya, ini tidak hanya untuk persamaan panas ya. Secara umum kita punya 3 syarat batas untuk persamaan apapun ya di PDP. Pertama, Dirichlet. Sebentar. Oke. Dirichlet ini intinya fungsinya itu berapa nilainya gitu ya. Di titik-titik batasnya gitu. Kalau dia 0 berarti namanya homogen. Kalau dia tak 0 berarti non homogen gitu. Ya. Kemudian syarat batas Newman ya. Newman turunan fungsinya terhadap X yang kita diberikan gitu ya informasinya. Kalau tadi kan si U saja, kalau ini U terhadap X ya, turunannya terhadap X. Kalau 0 berarti namanya homogen. Kalau non homogen berarti dia tidak 0 gitu di sini ya. Nah, di sini diberikan ini suatu kosanta K gitu ya, dan min K. Ini ada maksudnya ya. Ada makna fisis di dalamnya itu. Mengapa dikali dengan K dan min K. Oke, kemudian yang ketiga adalah syarat batas Robin ya. Nah, ini perpaduan ya, perpaduan antara syarat batas Dirichlet dan Newman ya. Jadi ada komponen si U-nya, ada komponennya, ada juga komponen si UX-nya ya. Nah, kalau jadi dan namanya homogen atau non homogen itu bergantung pada ininya. Bergantung pada pengurangan ininya. Kalau dikurang 0 maka homogen syarat batas Robin homogen. Kalau ini tidak 0 ya, suatu fungsi yang tidak 0 maka syarat batas Robin non homogen. Ya, gitu ya. Jadi ini hanya sekedar review saja. Nah, balik lagi tadi. Oke. Ya, jadi kita bahas masalah Dirichlet ya pada persamaan Laplace homogen yang diberikan oleh persamaan UXX tambah UYY sama dengan 0 dengan X-nya dibatasi ya, sepanjang A ya, jadi dari 0 sampai ke A ini dia, dan si Y-nya dari 0 sampai ke B ya. Jadi yang kita tinjau adalah persegi panjang ini, domain ininya, domain
domain persegi panjang, ya, domain dari PDP Laplace ini. Oke, ya, jadi tadi yang di-reflect ya, ini kita khusus yang homogen ya. Jadi secara batasnya di 0 dan di A ya, untuk fungsi U-nya itu adalah 0. Ya, ini yang di-reflect ya. Yang kemudian dinamakan dengan di-reflect karena ada secara batas ini gitu. Ya, kemudian syarat awalnya karena ini berupa domainnya spasial ya, jadi si X dan si Y ya. Maka ini juga syarat batasnya ada 2 jadinya ya. Maksudnya ada 2 komponen gitu ya, ada X-nya dan ada si Y-nya. Jadi kalau ini syarat batas untuk komponen yang si X-nya kebetulan sama-sama 0 ya, jadi digabung aja nih. Artinya kan 4 ya. Si U-nya di 0 dan di Y itu 0, si U-nya di A dan di Y itu 0 gitu ya. Nah, untuk yang komponen Y-nya syarat batas juga namanya gitu ya, karena Y-nya dari 0 sampai ke B. Nah, tapi yang syarat batas untuk yang C-nya itu berupa fungsi terhadap X gitu ya. Jadi di 0 untuk yang syarat batas yang di Y-nya 0 itu Fx, dan untuk yang di B itu Gx ya. Jadi ilustrasinya bisa kita buat seperti ini ya. Jadi nilai dari atau fungsi dari U di 0 dan sepanjang sumbu Y, jadi sepanjang ini itu 0 di sini gitu ya. 0 di sini nih. Kemudian kalau yang di A 0 juga di sini. Ya. Nah, kalau yang di batas yang garis horizontal bawah ini kan sepanjang X ya. Sepanjang X, tapi di Y sama dengan 0 itu adalah fungsi Fx. Ya, jadi bergantung pada fungsinya terhadap X apa gitu ya. Ya. Jadi andaikan lah ya, andaikan ini adalah berupa plat tipis gitu ya, plat tipis yang ada ukuran panjang dan lebarnya. Bayangkan saja ini misalkan di ujung-ujungnya ini kita panaskan gitu. Panaskan. Kalau ini kita setting dia 0 gitu ya panasnya. Nah, ini kita setting panasnya itu berbentuk fungsi Fx ya. Jadi kalau Fx-nya itu misalnya X ya, misalnya ini misalnya aja ya. Fx-nya X ya. X, maka tentu panasnya makin lama makin tinggi kan? Ya. Kalau X-nya 0, 0. Kalau X-nya 1, 1. Kalau X-nya 2, 2. Kalau X-nya A, ya A gitu kan. Makin lama makin tinggi panasnya. Ya. Makin ke ujung, makin ke menuju A, makin tinggi panasnya. Secara linear gitu ya, karena dia X. Atau bisa juga X-nya X kuadrat misalnya gitu ya. Jadi dia semakin tinggi juga, tapi peningkatan panasnya itu kuadratik gitu ya. Nah, demikian juga dengan yang C ini. UXB-nya di GX. UXB-nya adalah GX. Ya, tergantung juga kita mau fungsinya seperti apa. Ya, bisa kebayang ya ininya. Makna fisisnya. Apa yang dimaksud dengan serbatas yang ada di sini gitu ya. Kita bisa interpretasikan seperti apa. Oke, ada pertanyaan dulu enggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, oke, ya. Pak, berarti kalau si Laplace nih emang selalu persegi gini nanti apanya, Pak? Interpretasi dari persamaan-persamaan gitu, Pak? Ya. Emang selalu persegi panjang ya, Pak? Ya. Ini kita bicara tentang domainnya domain hingga ya. Jadi kan kita bicara dari awal kemarin kan pada kasus homogen dan domain hingga kan.
Nah, ini kan berhingga nih, ya, terbatas di sini saja. Nah, nanti ada lagi domainnya tuh tak hingga gitu ya. Jadi ya sampai semuanya lah gitu ya. Boleh saja kan? Atau malah mungkin semua bilang real gitu. Boleh juga ya. Dari min hingga sampai hingga, ini juga dari min hingga sampai hingga gitu. Nah, nanti itu juga bisa diselesaikan, tapi bukan dengan direct Fourier yang kita pelajari ini ya, tapi dengan pengembangan lebih lanjut ya, transformasi Fourier namanya. Transformasi Fourier itu juga dari Fourier ininya, konsep dasarnya ya. Tapi itu nanti kita bahas oleh Briri lah ya, nanti Briri nanti akan menjelaskan. Ya, siapa tadi? Fatia? Iya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, nah seperti biasa kita menyelesaikan persamaan Laplace seperti ini dengan syarat batas ini. Ya. Jadi kita tetap pakai juga yang metode pemisahan variabel. Ya. Jadi kita pisahkan perkalian antara fungsi terhadap x saja dan fungsi terhadap y saja. Ya. Sehingga nanti kalau kita substitusikan ke sini, jadinya apa tuh? X double aksen, saya buat saja x dan y ya, tidak perlu dibuatkan variabel inputnya. X double aksen y tambah apa? X y double aksen kan ya? Bisa dipahami? Nah ini kan jadi ini dia. Ini jadi ini dia kan? Kalau kita substitusikan ini ke sini. Saya? Bisa Pak. Oke, nah ini kita kumpulkan yang sama-sama X dan sama-sama Y. Jadi X double aksen per, sorry, kalau mau lebih detail langkahnya, saya perlu ini. Ini kan X double aksen Y sama dengan min X Y double aksen gitu ya. Ya, atau menjadi seperti ini gitu ya. Jadi X double aksen per X sama dengan min Y double aksen per Y gitu ya. Oke. Nah, ini kita misalkan min lambda. Ya, lagi-lagi ini min lambda ya. Ini yang minus di sini bisa saja juga kita buat di sini ya, minnya di sini gitu ya, tidak di Y tapi di komponen X-nya, boleh saja min Y. Ya. Nah, tapi hati-hati nanti kalau min Y sebaiknya dengan lambda gitu ya. Nah, nanti kan kita pengennya bentuk dari apa namanya? Persamaan dalam komponen X itu dalam bentuk plus gitu ya, plus lambda. Ya, jadi kalau kayak gini lambdanya kasusnya pasti yang positif yang kita terima. Kalau ini min lambda, nanti negatif gitu ya. Jadi biar konsisten ya sudah kita buat saja bagaimana supaya si persamaan dalam X ini dalam bentuk plus ya. Plus X gitu ya, plus lambda X. Maka tentu ini adalah min lambda dan di sini kita tempatkan minusnya. Ya, gitu ya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Ya, jadi kita punya dua persamaan. Kita punya dua persamaan PDB OD2 yang masing-masing terpisah gitu ya. Yang satu terhadap X saja, dalam X saja, yang dua dalam Y saja. Gitu. Ya. Nah, yang mana yang masalah nilai eigen di sini? Kira-kira. Yang mana yang kita mau selesaikan? Yang si X-nya atau yang si Y-nya? Si X, Pak. Nah, mengapa yang si X-nya yang dikatakan masalah nilai eigen? Karena dia tuh lambdanya sini positif, Pak. Nah, bukan itu. Kan boleh saja saya buat tadi nanti ini min ya. Saya buat ini lambda misalnya kan boleh juga kan?
apa namanya? Sorry. Ya mungkin ini min, saya buat juga nih min lah gitu ya, min. Nah, ini jadi min, ini jadi plus kan boleh juga. Ya, Pak. Oh, Nah, karena itunya, Pak. Dari persamaannya itu, Pak. dari persamaannya ya. Ya, Dari Pak. serat batas yang 0 tadi ini. Ya, yang membuat yang serat batasnya itu nilainya 0 itu hanya komponen si X. Ya, makanya kita pilih yang masalah nilainya dalam X-nya itu. Oke ya? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, berarti nanti kalau persamaannya itu yang membuat dia tuh apa persamaannya sama dengan nolnya adalah masalah di Y-nya. Yang Ya, kita pilih berarti Y-nya gitu, Pak. ya, betul. Nah, terus kan kalau misalnya kita kan itu kita lihat kan, Pak, antara Y sama X-nya mana yang merupakan apa masalah nilai eigennya. Nah, Ya, akan diselesaikan itu apakah yang mempunyai masalah nilai eigen aja atau kedua-duanya nanti penyelesaiannya, Pak? kedua-duanya. Oh gitu. Ini kan yang penting kan lambdanya berapa dulu kan yang kita cari. Oh Untuk iya, mencari berarti lambdanya, ya kita harus menentukan yang mana masalah nilai eigennya yang mau kita selesaikan. Nah, kalau misalnya si X ya nanti nilai eigennya dari sini kan, lambda. Kalau nanti dalam Y munculnya ya nanti Y-nya yang kita selesaikan. Munculnya lambda, dapat lambda. Ya, nanti dimanapun lah nanti ya, apakah X atau yang dalam si Y, ya nanti kita substitusikan si Y itu ke persamaan lainnya gitu. Ya, persamaan yang satu lagi. Gitu. Siapa tadi yang bertanya? seperti ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Oke ya, jadi yang mana nilai masalah nilai gen ya kita lihat ininya ya, yang merupakan 0. Ya, mengapa kok harus 0? Ya, karena nanti terkait dengan kita mensubstitusikan serat batasnya kan nanti ke persamaan ke solusi umumnya kan. Ya, misalnya tadi kan sin akar lambda kali X sama dengan 0 kan. Nah, ya itu bisa dicari ya. Jelas gitu ya kan, akar lambdanya berarti apa? Akar lambda pi tadi ya, akar lambda pi. Ya, berarti akar lambdanya berarti yang 1, 2, 3 dan semua. Tapi kalau misalnya kita substitusikan ke sini fx, nah dalam fx lagi nanti ininya. Nggak bisa kita pastikan berapa nilai lambdanya gitu. Ya. Nah, makanya yang ada nolnya inilah yang kemudian kita katakan masalah nilai eigennya dalam komponen X ini. Oke ya. Kita lanjutkan. Saya tidak memperpanjang penjelasan detail mencari teknis kalkulasinya gitu ya. Nanti Anda lebih banyak latihan. Oke ya, jadi masalah nilaiegen masalah nilaiegen yang si X di sini. Nah, coba nih. Oke, saya beri waktu 1/4 jam. Silakan dicari sebentar. Betul nggak nilai eigennya itu adalah ini dan fungsi eigennya adalah itu. Nah, sambil mencari, saya minta Anda hidupkan video. Biar saya juga bisa monitor kesertaan Anda di kuliah ini. Apakah memang ikut gitu ya, atau sambil ikut. Nah, coba sambil mencari, coba hidupkan videonya, kameranya. Ya, jadi buktikan bahwa nilai eigen dan fungsi eigen yang tadi itu, ya, yang masalah nilai eigen yang tadi itu adalah ini. Yang tadi itu apa? Berarti kita ini kan lagi di sini. X relaksan ditambah lambda X ya. 0, X-nya di 0 dan X-nya di A adalah 0. Ini dia ya, masalah nilai eigennya. Nah,
Coba buktikan nilai eigennya dan fungsi eigen seperti ini. Jadi cukup kita pandang lambdanya positif saja, gitu ya. Jadi nggak perlu lagi untuk memeriksa lambdanya negatif atau nol. Meskipun harusnya diperiksa juga, ya. Ya, saya beri catatan di sini harusnya diperiksa juga. Cuman karena sekarang materinya itu lebih pada penyelesaian PDP-nya, ya, maka kita bisa abaikan, gitu ya, untuk lambda negatif dan nol. Ya, jadi kita sudah dapatkan nilai eigen dan fungsi eigennya seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan yang persamaan satu lagi, ya, dalam komponen Y-nya itu. Ya, jadi persamaannya tadi apa kan? Y double aksen dikurang lambda, ya. Dikali Y sama dengan 0. Lambdanya tadi kan sudah kita dapatkan N kuadrat kali P kuadrat per A kuadrat. Nah, ini dia. Oke, sekarang selanjutnya gimana kita bisa dapatkan solusi ini? Ingat, ini kan juga PDB OD2 nih kan? Berarti persamaan karakteristiknya apa itu? R kuadrat dikurang N kuadrat P kuadrat A kuadrat sama dengan 0, ya. Berarti R sama dengan N kuadrat P kuadrat minus P kuadrat A kuadrat, ya, plus minus akarnya, gitu ya. Ini kan sama dengan apa? plus minus NP per A. NP per A. NP per A. Ya, oke. Berarti solusinya apa itu? C1 cos NP per AX. Ya, berarti kan akarnya akar real berbeda, ya? Iya, Pak. C1 E pangkat lambda. Atau supaya apalah? NP per A. Per A Y, karena di sini Y, ya? Iya, Pak. Tambah C2 E pangkat min NP per A Y. Itu kan awalnya, ya. Nah, mengapa kemudian jadi ini? Ada yang tahu? Diubah ke fungsi hiperbolik. Apa? Diubah ke fungsi hiperbolik, Pak. Nah, gimana? E pangkat lambda. C1 cos hiperbolik. Apa fungsi hiperbolik? Kalau kosinus katakanlah X, ya. Oh, jangan X lah, T aja lah, T. Kosinus hiperbolik T apa definisinya? E pangkat T ditambah E pangkat min T. Tambah, Pak. Ditambah, Pak. Tambah, ya? Ya, Pak. E pangkat min T. Min T per 2. Per 2. Kalau sin? Dikurang. E pangkat T dikurang min T per 2. Ya, ini. Oke, nah gimana caranya?
Tapi Y sama dengan Nah, caranya buktikan seperti ini. Berarti dijabarkan yang persamaan itu, Pak. Yang mana? Yang E pangkat N lambda per A Y-nya, Pak. C1. Semua persamaan Ini. dengan ini. Nah, gimana cara menjabarkannya? Berarti sama dengan C1. 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 Bentar, Pak. C1. E pangkat. C1 cos hiperbolik NP. Mana kalau kita mulai dari sini aja, buktikan. Kalau ini kita jabarkan dalam fungsi hiperbolik tadi, nah apa hubungannya ke sini nanti? Kan gitu ya. Coba. Cn. C1 sama dengan Cn. Enggak. Ini Cn-nya kan ini karena ini nih ya. Ini awalnya kan ini N juga, ini juga N juga ya. Oh, ini C1, C2, jangan C lah ya. Mungkin kita tukar saja. Kita tukar dengan A aja lah. Ini AN, ini PN gitu ya. Nah, nanti CN dan DN-nya apa punya dengan AN dan BN kan gitu. Nanti kita coba aja dari sini ya. Ini kalau cos NP per A berarti apa tadi definisinya? E pangkat NP. E pangkat NPY per A. NPY per A Ditambah E pangkat. Tambah E pangkat Min NPY per A. A per 2 gitu ya. Tambah DN E pangkat NPY per A kurang E pangkat min NPY per A per 2. Nah, ini jabarkan nih. CN yang sama-sama pangkat NPY per apa? CN tambah CN per 2 tambah DN per 2. Nah, itu E pangkat NPY per A tambah CN kurang DN kurang DN per 2 pangkat E pangkat min NPY per A. Nah, itu. Ya, berarti inilah yang si AN ini yang si BN gitu ya. Jadi kalau kita misalkan AN-nya adalah ini dan BN-nya adalah itu, ya, maka kita bisa miliki ini, gitu ya. Ya. Nah, secara umum kita bisa saja nanti menuliskan solusi yang seperti ini dalam cos dan sinus hiperbolik, gitu ya. Boleh saja. Ya, atau ya boleh juga kalian tetap pakai yang bentuk eksponensial seperti ini juga nggak masalah ya, sama aja. Oke ya, ini pilihan saja. Nah, yang di sini bukunya ya pakai yang dalam bentuk kosinus dan sinus hiperbolik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Oke, saya hapus lagi nih ya. Ya, jadi kita
punya dua solusi sekarang ya, solusi untuk yang si X-nya dan solusi untuk yang si Y-nya. Ya. Sehingga kalau kita masukkan solusi yang kita buat di awal itu ya, X, Y kan tadi kan X, saya baca lah X-nya ya, XX, kemudian ini YY kan. Nah, karena X-nya untuk setiap N ya ada, dan untuk setiap Y juga ada untuk setiap N, maka ya boleh saja kita buat indeksnya, indeks U-nya dalam N juga gitu ya. Ini kan berarti satu solusi untuk si N nih. Ya, berarti kita punya sinus N Px per A dikali itu. Kosinus NPY per A N sinus hiperbolik NPY per A. Untuk setiap N, ya, untuk setiap N. N-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Ya, karena dia persamaan homogen dan linier, ya, dan masing-masing ini adalah solusi, ya, maka kita bisa pakai prinsip superposisi, ya. Jadi kita jumlahkan. Ini kan intinya kan si U-nya ini, berarti kan sama dengan U1 XY tambah U2, sorry, ini ada katakanlah misalnya alfa 1 ya. Ini alfa 2, U2 XY tambah alfa 3, U3 XY dan seterusnya kan gitu ya. Tengah ya, karena dia N-nya tengah kan. Nah, ini kan kita kumpulkan dalam bentuk sum ya, jumlah. Nah, cuman alfa 1 di sini itu kan harusnya gini kan. Kan harusnya ini alfa 1 di sini nih awalnya nih. Sorry, alfa N lah gitu ya. Alfa N ya. Alfa N kali ini tambah ini gitu kan. Nah, cuman karena alfa N dikali Cn adalah konstanta dan alfa N dikali Dn juga konstanta, ya, maka ya kita bisa akomodir konstanta semuanya itu dengan Cn lagi gitu ya, Cn dan Dn gitu. Paham ya? Nanti kan ini kan dikalikan lagi nih, An, alfa N dan Cn kan juga konstanta tuh, ya, apalah misalnya gitu ya. Nah, maka tentu kita cukup memandang konstanta yang dari sini saja gitu. Atau kalau mau lebih tepatnya, ini jangan Cn dan Dn ya. Kalau mau lebih tepatnya ini mungkin Cn tilde lah gitu ya misalnya. Atau sebaliknya ya, karena di penjelasan berikutnya itu nanti ada Cn juga ya. Maka ini sajalah kita misalkan ini Cn tilde ya. Nah, ini Cn tilde tadi berarti dikalikan dengan alfa n kan, berarti kan jadinya apa? Cn gitu ya. Delta n tilde dikalikan dengan alfa n jadinya nanti Dn gitu ya. Nah, ini semua ya. Berarti kita tinggal mencari Cn dan Dn-nya apa gitu. Dari mana kita bisa dapatkan Cn dan Dn-nya? Dari Anda tahu? Dari Dirac Fourier, Pak. Nah, sebelum itu. Nih, dari syarat batas yang di komponen Y-nya yang kita dapatkan. Jadi kita masukkan dulu kan syarat batas yang komponen Y-nya. Ya. Jadi komponen yang si Y-nya kan di 0 dan di B gitu ya. Jadi U-nya di 0, fx ya. Dan U-nya di B adalah gx. Jadi kalau Y-nya 0 tadi kita masukkan tadi ke ininya.
Kalau yang 0 berarti kan ini kosinus 0 berapa? 1, Pak. 1, Pak. 1 ya. Jadi kan E pangkat sekian ditambah E pangkat min sekian kan. Jadi kan kalau E pangkat 0 kan 1. Ya 1 tambah 1, 2 per 2 kan 1. Kalau yang sinus berbelik 0, 0 ya. Jadi kalau 0 berarti di sini tinggal sorry. Ya, ini 1. Oh ya, betul ya. Ini 1 tadi kan kosinus berbeliknya. Ini 0, semuanya 0. Jadi tinggal Cn kan. Jadi Cn sinus NPX per A gitu ya. Itu yang si Fx. Sebenarnya Fx ya, karena dia di 0 tuh ya, sudah batasnya untuk yang si Y di 0. Dan sebatas untuk yang si Y di B adalah Gx, dan itu berarti kita bisa masukkan B ya. Ya B aja ya, NPB per A, NPB per A gitu. Kosinus NPB per A tambah sinus berbelik NPB per A. Ya. Jadi kita punya dua deret sekarang ya, dua deret Fourier sekarang. Kedua-duanya itu deret Fourier sinus ya. Nah, kalau yang pertama gampang ya. Di Fx dengan deret ini yang ada sinus saja, berarti Cn-nya adalah kita pakai saja yang ini ya. Sifat-sifat fungsi genap ya. Yang dari Fourier kan gitu ya, berarti kedua dua kalinya gitu ya. Dan integralnya dari 0 ke A saja. Oh ya, A ini datang di mana? Hanya ini karena si X-nya dari A sampai ke dari 0 sampai ke A ya. Dari 0 sampai ke A ya. Ya. Ini kan awalnya kan min A nih awalnya ya. Min A ini 1 per A gitu kan awalnya. Ya, cuman karena kita tahu bahwa ini deret Fourier sinus ya, maka kita punya dua kalinya gitu ya, dan itu tetap dan batasnya dari 0 saja sampai ke A. Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi dibiarkan saja seperti ini. Cn-nya adalah ini ya, karena kita nggak tahu Fx-nya berapa. Ya. Nah, kemudian yang Gx lagi. Nah, ini hati-hati nih. Ini kelihatannya agak rumit ya. Cuman kan sebetulnya ini semua kan konstanta nih. Ini semua kan konstanta. Ya. Cn konstanta. B konstanta ya per A. Ya, adalah nilainya gitu ya. Berarti tentu kosinus berbolik juga tertentu nilainya kan. Sinus juga tertentu nilainya. Berarti ini konstanta juga nih sebetulnya. Ya, anggaplah ini misalnya konstantanya namanya apa bagusnya? Namanya misalnya beta n lah gitu ya. Ya, berarti kan sama aja ya. Berarti beta n sama dengan kalau deret Fourier-nya ini beta n kali sinus ini berarti beta n apa? 2 per A integral dari 0 sampai ke A kali Gx dikali apa? Sinus sin NPX per A. Per A. Dx. Dx gitu ya. Dx. Ya. Nah, jadi Bn-nya bagian ini semuanya di kanan ya. Ini diganti saja nanti ini dengan si Cn cosinus NPB per A tambah Dn sinus berbelik NPB per A. Nah, karena komponen Cn kita sudah tahu sebetulnya di atas ya, maka tentu kita fokus untuk mencari Dn saja. Jadi Dn sinus berbelik NPB per A sama dengan 2 per A integral integral ini semua dikurang ini ya, dikurang Cn
Ini kan awalnya kan ini mereka ditambahkan tadi kan awalnya. Ya, Cn kosinus NPB per A tambah Dn sinus NPB per A gitu kan ya. Nah, Dn sinus NPB per A berarti kan yang ininya dikurang itu. Bisa ya? Oke, jadi dapat ini ya. Yang kita ingin tahu kan Dn. Cn udah oke ya. Dn, berarti Dn-nya apa? Ya, Dn-nya tinggal dibagi aja. Dn-nya berarti ini semua dibagi dengan sinus ini. 2 per A sinus berbalik NPB per A. Ya. Kalau ini kan satu komponen nih, satu suku ya. Dibagi dengan ini. Nah, ini lagi. Cn kosinus NPB per A dibagi sinus berbalik NPB per A. Ya, kosinus berbalik per sinus berbalik apa? Kotangen berbalik ya. Jadi kotangen berbalik NPB per A. Ya. Jadi kalau kita tahu Cn berapa, maka Dn kita juga bisa cari berapa gitu ya. Tinggal kita masuk aja nanti Cn-nya berapa ya, masukin ke sini. Carilah berapa Dn-nya gitu. Ya, ditinggalkan seperti ini karena memang kita belum tahu fx dan gx-nya berapa fungsinya gitu, apa fungsinya. Oke. Selesai ya. Penjelasannya sampai di sini saja. Jadi solusi dari persamaan Laplace adalah yang tadi itu ya ini. Dengan Cn dan Dn-nya adalah ini. Oke, ada pertanyaan di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Viva. Itu kenapa sigmanya yang dari bawah langsung ke integral ya, Pak? Sigmanya nanti kemana tuh, Pak? Gimana sigma? Yang dari sigma N1 sampai T hingga, terus kan diturunin ke bawah sigmanya udah hilang, Pak. Gimana nih? Yang si fx ini? Yang bawahnya lagi, Pak. Bawahnya? Yang bawahnya dengan sigma. Ya, ini kan tadi dianggap kusanta nih. Ini Cn, kosinus, ini semua kan, ini kan nggak ada X di sini kan. Semuanya akan kusanta nih. Jadi nilai pun juga nanti kusanta juga. Tertentu gitu ya nilainya. Ini kan dari Fourier juga berarti, Afifah. Jadi konsanta dalam N gitu ya. Dikali sinus NPX per A. Ya, berarti kan kita bisa cari konsanta nanti berapa gitu. Pakai dari Fourier sinus. Afifah. Bisa diikuti, bisa dipahami. Jadi sigmanya itu kemana, Pak? Masih bingung gitu, Pak. Oke, ini saya buat saja ini ya, sama dengan sehingga ini 1 berarti saya buat ini tadi apa tadi Bn tadi ya saya buat ya. Beta n ya. Beta n sinus NPX per A ya. Kan Gx sama dengan ini gitu ya. Nah, kalau ini kan Fx sama dengan ini. Kalau ini Afifah tahu? Fx sama dengan sigma Cn sinus NPX per A. Sehingga nanti Cn-nya jadi ini, tahu? Nggak tahu, Pak. Itu pakai yang deret sin. Deret Fourier sinus ya. Iya. Nah, sama juga. Jadi kalau ini juga gitu. Jadi Gx sama dengan sigma beta n sinus NPX per A. Di mana beta n-nya ini adalah ini. Yang semua ini nih. Gitu. Jadi kita misal aja beta n lah gitu ya. Karena kan ini nggak ada X satupun kan. Berarti kan kusanta nih. Dia nggak kusanta gitu. Nah, jadi kalau Afifah melihat bentuknya sinus NPX per A itu bisa cari beta n-nya? Bisa, Pak.
Nah, berarti betanya apa? Apa, Viva? 2 per A 2 per A, integral 0 sampai A. A, ya. Nah, X kali sin N dx per A dx ya. Gitu kan? iya Pak, baru kelihatan Pak. Nah, beta N-nya juga diganti lagi ini jadi seperti ini. Ya kan? Cn cos ya bla 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 gitu ya. Ditambah Dn, sorry. Kalau cepat tulisannya jadi jelek. Jadi Cn lah ya, cosinus NPB per A tambah Dn sinus NPB per A gitu ya. Kayak itu tuh. Ya, sama dengan ini kan. Nah, ininya kita tetapkan di situ. Nah, ininya berarti kalau pindahkan ke kiri jadi minus kan? Gitu, Hafifah. Bisa dipahami? Bisa Pak, makasih Pak. Oke. Jadi dn-nya sendiri ya ini semua dibagi dengan sinus hiperbolik NPB per A. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. itu tuh kan berubah jadi kotangan hiperbolik, Pak. Ya. Yang GX sin itu kenapa nggak dibagi sin hiperbolik juga, Pak? Nah, ini kan satu komponen ini, Cynthia. Ini satu suku nih kan? Oh. Ini satu suku nih. Oh, berarti yang bukan ditambah. bisa terpisah, Pak? Ya kan, berarti kan ini semua dibagi dengan sinus hiperbolik NPB per A. NPB per A kan, berarti kan semuanya nih kan? Ya enggak? Ya, Pak. Nah, udah kita buat aja di sini kan, nggak apa-apa. Oh, ya, Pak. Ini kan artinya kan 2 dikali integral ini nih, 2 dikali integral ini per A gitu kan. Nah, 2 dikali integral ini per ini gitu kan. Ya integralnya dipisah aja supaya enak juga kelihatannya kan. Daripada dibuat di atas di pembilang kan jadi ini kecil-kecil gitu. Ya, jadi ingat satu komponen, satu suku gitu ya, satu suku. Ini juga satu suku gitu. Ya, Cynthia? Ya, Pak. Oke, ada lagi? Pak, mau bertanya, Pak. Pak, tapi Fata nanyanya tuh nggak yang masalah ini boleh, Pak? Di luar ini. Nah, Pak, Fata tuh masih bingung, Pak. Kalau misalnya, sebelumnya Fata mau bertanya, Pak. Berarti kalau untuk yang bagian kedua PPDP ini, kita tuh cuma khusus untuk menyelesaikan permasalahannya berarti kan, Pak? Ya, mencari solusinya. Ya. Ya, mencari solusinya itu kan, Pak. Berarti nggak dari konstruksi persamaannya gitu kan, Pak? Enggak. Ya, Pak. Terus Fata mau nanya, Pak. Kalau misalnya untuk kasus-kasus umum gitu, yang Laplace ini biasanya tuh digunakan dalam kasus yang kayak gimana, Pak? Kan kalau misalnya gelombang sama si panas itu kan jelas kan, Pak? Kalau masih bingung, Pak, bentuknya tuh kayak gimana, Pak? Oke, good ya. Pertanyaannya bagus. Karena nggak ada T-nya ya. Iya, Pak. Kalau ada waktu, ada tempat, ada spasial kan oke lah kita bisa ini kan. Nah, ini kan nggak ada T-nya. Oke, bagus. Jadi gini. Jadi awalnya sebentar ini. Saya mau clearkan dulu nih. Ya, awalnya itu persamaan Laplace ini itu awalnya itu dalam bentuk ini sebetulnya ya. U katakanlah T lah ya. Sama dengan UXX tambah atau kurang lah supaya sama dengan ini. Ya tambah sorry tambah UYY. Ya. Kalau UT sama dengan UXX saja apa? Panas ya? Iya, Pak. Panas tapi dalam X saja.
Kalau UT sama dengan UY saja bisa juga panas ya, tapi dalam Y saja gitu kan. Artinya si UX-nya ini, batang logam tipisnya ini saja panjangnya. Kalau yang si Y ya di tegaknya gitu kan. Nah, dengan membuat dia menjadi ini, ya, maka dia menjadi lempeng tipis ya, yang ada panjang dan ada lebarnya gitu. Jadi bayangkan seperti apa ya, seng ya. Seng tahu ya? Seng Iya, yang apa itu atap rumah. Iya, Pak. Ya, kita panaskan gitu ya. Nah, harusnya gini ya. Jadi setiap waktu, setiap titik di X dan setiap titik di Y itu kita bisa tahu berapa suhunya. Ya. Nah, yang kita tinjau adalah masalah equilibriumnya istilahnya gitu ya. Bukan masalah, solusi. Yang kita tanya adalah solusi equilibriumnya atau solusi stasionernya gitu. Apa itu equilibrium atau solusi stasioner? Ya, itu artinya solusi yang dia itu tidak berubah lagi sepanjang waktu gitu. Ya, jadi tidak lagi berlangsung waktu. Jadi berapapun nanti waktunya, ya, dia bisa dianggap segitu juga gitu nilainya. Ya. Ini sebetulnya nanti dipelajari di sistem dinamik ya, pengantar sistem dinamik kalau ada yang mau ngambil ya. Jadi solusi equilibrium ini maksudnya adalah solusi konstan ya. Kalau konstan terhadap waktu, sama saja stasioner gitu ya. Jadi tidak berubah terhadap waktu gitu. Artinya kalau dia konstan terhadap waktu ya, maka tentu turunannya terhadap T adalah 0 kan. Ya. Ini kan kalau mau kita buat UX, Y, T-nya adalah konstanta. Ya. Ini dalam T misalnya ya. Maka tentu UT-nya juga UT-nya adalah 0 ya. Nah, sehingga kalau kita mau memandang solusi equilibrium saja atau solusi stasioner saja, maka kita cukup menyelesaikan masalah yang seperti ini ya, karena UT-nya adalah 0. Gitu. Berarti ya. Oh ya Pak. Bisa Berarti Pak, Pak, berarti nanti solusi yang kita dapat itu jadi solusi stasioner yang ya, dalam solusi stasioner dalam konteks dia itu kalau kita pandangnya di awal seperti ini gitu. Ya, jadi kalau nanti solusi yang tadi ya, yang solusi tadi yang dicari itu ya itulah solusi ininya. Solusi equilibriumnya atau solusi stasionernya gitu. Oh ya Pak. Pak, boleh nanya lagi Pak? Ya. Pak, maaf sebelumnya Pak. Kalau berarti kan kalau di sini kita tuh bisa bentuk si Laplace ini jabaran dari si persamaan panas tadi kan Pak. Terus kalau misalnya kita bawain ke gelombang tuh Pak, berarti yang stasioner di situnya tuh dalam bentuk apa Pak? UTT berarti, UTT. Udah gelombang UTT. Maksudnya tuh kayak interpretasinya tuh yang stasioner di situ tuh dalam hal apa Pak di gelombangnya gitu Pak? Kan kalau gelombang tuh selalu kayak gimana ya? Korelasi. Ya, gitu Pak. Ya, bayangkan saja misalnya sekarang yang bisa air misalnya air tenang ya. Kalau tenang dia kan ya kayak inilah misalnya di kolam ya. Tenang saja kan. Nah, kemudian dimasukkan atau diganggu lah gitu kan bergelombang tuh. Iya, Pak. Nah, gelombang kan jadi kalau lihatnya misalnya ini kan ya, anggap ini kolam renang. Nah, dari atas kita lihat kan. Nah, kalau kita lihatnya ke samping ya kan kita bisa lihat tuh nanti kolam renangnya ya misalnya gini gitu lah ya. Nah, ini batasnya dari 0 sampai ke A. Ya kan berarti kan ada komponen si X-nya ya gelombang. Nanti komponen C-nya lihat dari sini ya. Dari sini ya juga bergelombang gitu kan.
Ya, Pak. Jadi dia jadi dua dimensi untuk yang spasialnya. Nah, kita kaji yang solusi stasionernya, artinya ketika dia 0 gitu. Oh, gitu. Ya. Iya, Apa? UTT-nya 0, UTT-nya 0 ya ini dia. Oh. Gitu. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Jadi bayangkan nanti suatu ketika misalkan kita mengganggu riak-riak air di kolam renang ya. Lalu kita biarkan saja. Nah, ternyata gelombangnya itu tidak berubah kayak gitu terus ya airnya, riak-riaknya gitu. Itu terus sepanjang waktu gitu ya. Memang agak mustahil ya. Tentu harusnya kan dia ini ya. Dia harusnya kan lama-lama makin ini lagi kan. Tenang kembali kan. Iya, Pak. Nah, tapi bayangkan dia profil airnya itu ada gelombangnya dan itu kayak gitu aja terus gitu. Nah, berarti artinya itu solusinya yang tidak lagi bergantung pada waktu ya. Jadi kapanpun bentuknya juga kayak gitu aja terus. Nah, itu dia yang namanya solusi ekuilibrium atau solusi stasioner. Ya, Pak. Ya, Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masih punya waktu sekitar 45 menit. Ya. Jadi, mohon dimanfaatkan waktunya ini untuk mengerjakan tugas ini. Ini tugasnya dikumpulkan minggu depan ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mau dibahas. Sorry. Siapa yang maaf? Ya, ini tugasnya. Lihat di buku yang referensi utama. Bab 41, 42, 43. Masing-masing satu soal aja. Ya, jadi ini yang untuk masalah persamaan panas, ya. 42 persamaan gelombang, ini persamaan Laplace. Dikumpul minggu depan, ya. Minggu depan, berarti kan tanggal minggu depannya sebelum kuliah sebenarnya ya, sebelum kuliah. Sehari sebelum kuliah. Itu tanggal berapa tuh? Tanggal 4 ya, hari Minggu kan? Iya, Pak. Nah, coba Angsul sekarang, ya. Angsul sekarang mengerjakan tugasnya. Silakan Anda coba nomor 1C mungkin ya. Selama kuliah sampai jam 12:30 ya Anda bisa tanyakan gitu kalau misalnya nanti ada kesulitan. Ya, tapi kita tutup saja Zoom-nya. Cukup dengan komunikasi lewat WA saja. Saya Insya Allah bisa. daripada kerjakan tugasnya nanti di lain waktu ya, sekarang aja gitu kan kita manfaatkan. Oke ya, jadi demikian. Jadi ini adalah perkuliahan terakhir dengan saya di kuliah PPDP ini. Sesuai jadwal kita akan lakukan ujian kedua tanggal berapa? 10 April, Pak. 10 April hari Sabtu kan? Iya, Pak. Ya, oke. Sabtu. Ya, kita setting jam 8 saja. 8 pagi, ujian kedua. Nah, tapi sebelum ujian kita kuis dulu sebentar ya. Jadi ya ujiannya itu dibagi dua. Ada yang kuisnya, ada bagian kuisnya, ada bagian ujian duanya gitu. Ya, nah kuisnya ini khusus untuk yang PDP, penyelesaian PDP-nya gitu. Ya. Nah nanti ujian duanya itu ada direct foyer-nya dan ada juga PDP-nya gitu ya. Nah nanti berarti kan disiapkan saja semuanya.
Jadi untuk kuis paling satu soal singkat ya yang bisa dikerjakan 1/4 sampai setengah jam. Nanti yang ujian 2 dilanjutkan setelah itu. Dipahami ya? Jadi kita ada 2 kali kuis. Jadi bagi yang tidak kuis kemarin ini, mohon dimanfaatkan yang kuis yang sekarang, yang minggu depan. Ya 2 minggu lagi gitu ya. Oke, cukup ya. Jadi demikian. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke WA ya. Saya siap menjawab, merespon kapanpun Anda bertanya. Oke, kita tutup Zoom ini. Ya. Kita mohon maaf ya selama interaksi di perkuliahan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah amin. Mudah-mudahan nanti sukses ujian 2-nya ya. Dan aturannya untuk ujian seperti biasa ya. Jadi nanti saya akan berikan ketentuan pakaian seperti pakaian ujian biasa ya. Posisi kamera juga harus nampak dari kepala sampai mejanya itu. Dan harus hidup selama kameranya selama ujian harus hidup kameranya. Oke ya. Ya, oke. Tutup dengan alhamdulillah tadi ya. Alhamdulillah alamin. Demikian. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.